para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ittihad Gria Mustikasari dan sekitarnya. Marilah kita sama-sama sebelumnya kita masuk di materi pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah. Terlebih dahulu kita bertadarus. Untuk tadarus kita surah At-Tahrim. Betul Pak ya? Surah At-Tahrim, surah yang ke-66 dari awal ayat. Baik, ayo kita samakan dulu semuanya. Halamannya 560, juz ke-28, surah At-Tahrim. Sudah ketemu semua? Baik, mari sama-sama kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada kita rahmat dan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi 'arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sun
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya ayo kita sama-sama kita lanjutkan dengan kajian surah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi iradatillah wa bi ridhatillah wa bi rahmatillah wa bi fadlillah wa bi iznillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan atas irodahnya, atas ridhonya, atas rahmatnya, juga fadilah keutamaan sekaligus izin pada malam hari ini kita masih sama-sama bisa hadir dalam rangka kajian kita di Ahad malam. Semoga apa-apa yang kita laksanakan, kita perjalankan sampai saat ini, semuanya amal kebaikan kita, amal soleh kita senantiasa memperoleh ridho Allah, pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada khususnya para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampailah salat dan salam kepada kita terima, kita jalankan, kita sebar luaskan kepada seluruh alam, seluruh manusia sampai akhir zaman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sirah Nabawiyah masih tetap dalam perjalanan para nabi dan rasul atau kenabian. Kenabian tentunya kerasulan. Ini menjadi standarisasi untuk bisa
mengimplementasikan atau menjalankan semua hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, baik akhlak, akidah akhlak, baik fikih gitu. Itu semua nanti sangat erat hubungannya dengan sirah. Sirah itu perjalanan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jalur, ada relnya itu adalah sirah gitu. Sirah itu perjalanan. Maka dianjurkan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin gitu. Jadi berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikan gitu alamnya untuk diperhatikan dan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan kaji tentang syaja'ah, keberanian para ulul azmi. Jadi ini di bulan Maulud kemarin kita sudah bahas bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dengan Zunnun, dengan ikan besar gitu kan. Nah, ulul azmi ini dalam Al-Quran hanya 5. Nah, Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk gitu. Karena dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ya dulu ya gitu. Dipikir Nabi Yunus marah-marah meninggalkan kaumnya itu tidak ada balasan dari Allah gitu. Maka diberikanlah kesulitan, malapetaka, ujian, cobaan sampai diperintahkannya untuk dimakan oleh ikan, jadi Zunnun. Nah, Nabi Yunus alaihissalam baru setelah sadar bahwa itu suatu kesalahan dalam perut ikan itu selama 40 hari itu kan, 40 malam itu dia terus bertasbih memuji kepada Allah dan mengingat bahwa dia telah menzolimi diri sendiri. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dalam ulul azmi ini ada di surah 42, surah Asy-Syura gitu. Kalau Asy-Syu'ara 26. Jadi surat 42 ayat 13 gitu ya. Jadi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fi al-ayah. Jadi Nuh alaihissalam walladzi auhayna ilaika ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasabihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya itu ada. Karena ulul azmi itu nanti akan kita bahas tentang azam. Jadi surah Ali Imran 159 ya. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkil. Jadi azama itu tekad kuat, pendirian teguh, yaitu mau diapain aja ujian cobaan Allah tetap akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah azmi. Ulul itu yang memiliki, yang mempunyai, sama dengan zu gitu. Zu fadlil azim atau zul fadlil azim, yang mempunyai keutamaan yang agung, yang besar. Ulul albab, ulul azmi yang mempunyai gitu. Itu kita kenali dulu bahwa ulul azmi itu ada 5.
itu yang akan kita jadikan sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah itu dimaknai dengan suri teladan yang baik. Begitu. Padahal kalimat uswatun, keteladanan, itu dua sisi. Keteladanan dari sisi kebaikan-kebaikannya dan keteladanan dari sisi keputusasaan. Karena kalimat uswatun alif sin wawu gitu, itu huruf ilat kalau dalam ilmu bahasa Arab itu berubah-ubah. Jadi uswatun bisa menjadi asawa gitu, asaa, sayyi'ah bisa, atau tayasu mirauhillah, jadi putus asa. Tapi tetap dalam konteks hasanah gitu, dalam kebaikan gitu. Jadi ada metode-metode ataupun para nabi dan rasul, ya seperti Nabi Yunus tuh putus asa gitu, konon 20 tahun atau 13 tahun lebih lah gitu kan. Waduh, nggak ada ini, sudah capek dibujuk rayu, dianu, digini, disampaikan wahyu Allah, berhasilnya cuman beberapa orang. Ya putus asa, kabur dia kan dengan nafsu amarah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini jadi ada syaja'ah, ulul azmi tadi 5 nabi dan rasul itu, kemudian uswah hasanah, keteladanannya gitu dalam menjalankan agama Allah atau menegakkan agama Allah, iqamatuddin. Maka tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-13 itu, jadi an aqimuddina wala tatafarraqu fi. Jadi semua Nabi Nuh alaihissalam, juga ilaika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, itu semua diwajibkan untuk menegakkan agama, an aqimuddin wala tatafarraqu fi, dan syaratnya adalah dalam menegakkan agama itu gitu dilarang oleh Allah bercerai-berai, tafarruq gitu. Kalau ikhtilaf, khalafa yakhlifu gitu, mukhtalifan, ikhtilaf boleh. Berikhtilaf itu karena apa? Gitu. Sahabat Nabi Muhammad SAW zaman itu sama pada ikhtilaf. Ikhtilaf itu beda pandangan atau beda sudut gitu, bagaimana memahami syariat agama begitu. Ada istilah gitu, ketika ada orang buta terus supaya menilai gajah, satu dia suruh pegang kupingnya, satu suruh pegang buntutnya, satu suruh pegang hidungnya. Begitu akhir selesai ditugasin itu kan pas ditanya beda-beda. Kalau begitu gajah itu kayak apa? Gajah itu gede banget. Loh kok bisa? Kupingnya aja segede itu, apalagi badannya. Yang satu ketika pegang buntutnya kok pendek, kecil. Mungkin dia pernah pegang buntut yang lebih panjang, buntut sapi kali ya. Gimana gajah? Lah kecil, buntutnya aja kecil. Gitulah. Tapi sama-sama gajah gitu. Ketauhidan ini, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan amanah yaitu kewahyuan gitu kan, agama Islam dari zaman awal diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai penutup khotaman Nabi, sama prinsipnya ketauhidan. Hanya menyembah Allah yaitu anibudullaha wajtanibut tagut. Jadi sembahlah Allah, jauhilah tagut. Tagut selain Allah, patung, setan ataupun apalah gitu. Pokoknya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua para nabi dan rasul. Maka tidak boleh dipisah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi tidak boleh dipilah-pilah, dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya dari para nabi dan rasul. Sehingga Nabi Muhammad SAW
dengan Al-Qur'anul Karim, Masya Allah, luar biasa kita ini. Gitu. Kadang doa pakai doa Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, itu semua dipakai. Termasuk juga doa-doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miliki panduan Al-Azkar Yaumiyah. Jadi dari Imam Nawawi panjang tebal itu doa-doa Nabi SAW penuh komplit di situ ya. Gitu. Baik Bapak, jadi kita kedepankan satu dari materi kita adalah syaja'ah. Syaja'ah itu dalam kamus bahasa Arab diartikan keberanian, berani, perwira atau keperwiraan gitu. Gagah berani. Nah, tapi konotasi keberanian ini dalam kamus bahasa Arab itu lebih kepada dalam rangka menegakkan kebenaran. Gitu. Kalau slogan orang tua dulu kita ya. Gitu. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi keberanian di sini pasti konotasinya dalam rangka menegakkan kebenaran. Berani karena benar, takut karena salah. Maju tak gentar, membela yang. Nah, itulah kira-kira. Kan nyanyian udah hafal semua Pak ya. Ternyata yang sudah dicontohkan oleh para ulul azmi yaitu keberanian dalam rangka satu, kegagahan menerima amanah Allah, mau berat, mau ringan, mau sedang lah bahasanya. Apapun yang sampai kepada para ulul azmi itu dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Terus sabarnya sampai kapan? Sampai mati, gitulah. Jadi kalau cerita batas sabar itu ya nggak sabar. Jadi sabar itu pada hentakan awal itu baru sabar. Kalau ada ujian pertama bisa mengendalikan, oh ya sabar. Tapi kalau sabarnya setelah terjadi, waduh sayang, kenapa saya tadi nggak? Nah itu berarti belum lulus sabarnya. Gitu. Dan itu harus dilatih oleh kita semua, sebagaimana fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Jadi bersobarlah kalian sebagaimana sobarnya para ulul azmi di antara kalian. Jadi 5 nabi tadi itu sudah teruji luar biasa sobarnya. Nah, kadang-kala kan kita suka mengatakan saya udah begini, saya udah begono, udah begitu, gitu. Terus kalau begini habis sabar saya. Kalau udah habis sabarnya berarti tidak sabar. Batasnya sabar itu tidak sabar. Nah, terus bagaimana cara mempertahankan sabar itu? Terus berlatih, gitu. Walaupun kadang-kadang kita manusia biasa itu kadang sabarnya kuat, kadang juga muncul tidak sabar. Kalau ulul azmi, wah udah. Pokoknya keteguhan yang sangat kuat, azamahnya gitu. Tekad yang kuatnya itu dalam mempertahankan agama Allah gitu, itu luar biasa. Maka sampai digelari gitu predikat ulul azmi. Ulul yang mempunyai azmi itu tekad yang kuat, azamah. Jadi inna dzalika min azmil umur. Oh, di surah Al-Ahqaf itu ada. Jadi inna dzalika min azmil umur. Jadi sesungguhnya yang demikian itu adalah sekuat-kuatnya urusan atau sebagus-bagusnya urusan. Paham ya? Nanti kita tidak akan sampaikan satu persatu dari para nabi dan rasul yang mempunyai gelar ulul azmi itu, tapi yang kita utamakan sebagai stressing dari pelajaran kita malam ini adalah syaja'ah, keberanian. Sabda Nabi, wa qulil haqqo walau kana muron. Gitu, paham ya Pak ya? Gitu. Dan katakanlah yang hak. Jadi hak itu berarti kebenaran yang ada yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 147. Terus beberapa ayat lain ada yang identik, yang sama.
Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yaitu kebenaran al-haq itu dari Allah, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Jadi kalau udah cerita al-haq gitu, kalau kebenaran pamane benere dewek, benere wong akeh, apa maning benere Gusti Allah. Jadi kalau udah al-haq, mau manusia di ujung mana, semua manusia pasti akan gitu sama membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Coba aja ketika zaman Firaun gitu. Firaun apa raja yang perkasa ya gitu. Qala ana rabbukumul a'la. Saya adalah gitu Rob yang paling tinggi. Nah, setelah itu dia bisa menghidupkan orang mati, bahkan bisa mematikan orang yang hidup dan lain-lain begitu. Ketika ditanyakan kepada Firaun, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud gitu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua umat pada saat itu di zamannya, di zaman para nabi dan rasul, ketika ditanyakan siapa yang menurunkan hujan, dia menjawab adalah Allah. Jadi kebenaran Allah itu tidak bisa dipungkiri oleh semua makhluk, terutama manusia. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya dalam kamus Arab itu seperti itu. Jadi gagah, keberanian, keperwiraan, jadi perwira. Jadi itu sebagai arti kata syaja'ah. Kemudian secara makna atau pengertiannya, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara adil, secara bijaksana, secara terpuji, terhormat. Gitu. Jadi kalau umpamanya menegakkan hukum Allah, menegakkan kebenaran, tapi melanggar hukum, atau menegakkan hukum Allah tapi dengan cara melanggar hukum. Di sono ada tempat perjudian, makanya udah ayo serbu, diruntuhkan, dihancuri apa gedungnya, dirusak semuanya, bahkan pokoknya orang-orangnya dipukulin dan lain-lain sebagainya. Itu berarti menegakkan kebenarannya dengan cara melanggar hukum. Alhamdulillah kalau kena HAM, mukul orang kan gitu. Sekarang kan semua dibatasi oleh HAM sekarang ya. Ya memang itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun pemberani untuk menegakkan kebenaran, tetap dalam keadilan dan dalam rangka akhlakul karimah, akhlak terpuji, tidak bisa hantem kromo gitu, tidak mentang-mentang. Paham ya Pak ya? Itu. Nah, maka kita lihat ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khalifah kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya, udah enggak asing Pak ya. Bagaimana dia sebelum Islam itu, wah, gembong pasar Ukaz di Taif. Jadi Taif itu daerah subur, jazirah Arab di Mekah, ada pasar Ukaz gitu. Itu preman pasarnya kalau Tanah Abang Hercules gitu kali ya. Ya Hercules kan sudah taslim sudah gitu. Jadi alhamdulillah itu hidayah Allah. Habib Lutfi kemana-mana dikawal. Jadi sekarang malah gitu. Nabi Umar bin Khattab seperti itu. Jadi ketika dia taslim, ketika Nabi SAW berada di Safa Marwah dengan para sahabat, gitu. Kata Nuaim, dia kan pergi. Kata Nuaim, kemana wahai Umar? Aku mau nemui Muhammad. Kalau udah begitu, karena Umar identiknya dengan pedang. Waduh gawat ini Muhammad mau dipancung ini, di pedang ini, mati nanti kan? Gitu. Kata Nuaim, adikmu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Begitu lari, di mana sekarang adik gua? Gitu kan, bahasa preman kan.
Gitu. Begitu dia temui, terdengar suara bahwa adanya Umar bin Khattab itu sedang membaca ayat-ayat Allah, surah Toha. Maka dicari benar. Waktu itu kan Al-Quran belum dibukukan karena berhasilnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masih selembar, mungkin satu surat itu. Mana lembaran yang kau baca tadi? Begitu dilihat, bukannya marah, berlinang air mata, betapa indahnya lantunan kalam Allah, wahyu Allah yang telah dibacakan. Di mana sekarang Muhammad? Ditunjukkan gitu oleh adiknya adik perempuan Umar itu, ketemulah Muhammad di Bukit Safa Marwah. Taslim saat itu Umar bin Khattab. Setelah itu dialah yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu sehingga Nabi Muhammad menggelari dia adalah sebagai Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah faroko yafruku, faroko yang bisa membedakan hak dan batil. Umar Al-Faruq yaitu Furqan, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepadanya furqanan. Nah, Al-Faruq itu seorang yang bisa tegas membedakan mana hak mana batal. Itu berkat keberanian. Gitu. Berkat keberanian, berani pokoknya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sisi lain, syaja'ah itu lawannya adalah apa? Lawannya berani apa? Takut, penakut, pengecut. Gitu. Apalagi kalau dalam doa jubni ya, jubnun, pengecut gitu. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min adza. Allahumma ini ada doa apa ya? Minal jubni wa a'udzubika minal faqri wal. Nah, itu sering kita doa. Jadi jubnun itu pengecut. Gitu. Jadi sebagai lawan daripada syaja'ah. Ada lagi tahawur. Tahawur itu pemberani tapi tanpa perhitungan, alias ngawur. Jadi mungkin kalimat ngawur dari tahawur, yaitu ngawur, tahawur. Kayaknya bahasa Indonesia itu karena banyak diambil dari semua bahasa di dunia, bahasa Arab, Belanda, Jepang, Inggris, bahasa sendiri Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi diambil untuk bahasa Indonesia sehingga Indonesia bahasanya menjadi kaya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahawur itu berani tapi tanpa perhitungan. Ngawur, tahawur ngawur. Nah, sekarang menurut Imam Syahid Hasan Al-Banna, jadi dia katakan bahwa syaja'ah itu adalah azimul ihtimal. Azimul ihtimal artinya adalah besarnya daya pikul atau daya tahan. Coba kalau kita kadang ketika Allah Subhanahu wa taala uji, yaitu menguji kepada kita semua dengan ujian dan cobaan, sakit umpamanya, kok sakit pinggang nggak sembuh-sembuh, sebulan 2 bulan udah semua ahli terapi udah dijajaki tapi tetap aja umpamanya gitu. Terus mohon kepada Allah, ya Allah ya Rob, beban ini kok berat amat, sakit pinggang aja belum sembuh, sakit pinggang ada lagi kan gitu ya. Jadi mohon kepada Allah agar segala ujian dan cobaan itu untuk dikurangi, untuk dihindari dari kita, dicabutlah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah apa? Sudah mengukur, sudah menakar kepada setiap hambanya dengan beberapa ujian dan cobaan. Dan dikatakan
Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ujian dan cobaan kecuali atas kesanggupannya, atau tidak mungkin Allah turunkan ujian kalau tidak ada kemampuan. Jadi di luar batas kemampuan itu nggak mungkin. Gitu. Maka doa kita adalah bukan dikurangi beban, daya gitu. Kalau bukan daya, bukan beban yang dikurangi, beban mah harus tambah. Coba lihat orang-orang sukses dalam kehidupan dunia. Subhanallah. Bahkan mungkin 24 jam itu menurut waktu yang dia punyai itu nggak cukup. Gitu. Pagi, siang, sore, malam, kapan itu meraih ingin sukses duniawi. Begitu, Pak. Tapi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, gitu. Berilah kekuatan, daya upaya, apalagi ya daya tahan, kekuatan kita itu melebihi daripada ujian cobaan yang menimpa kepada kita. Kalau ujiannya 1 ton, mohon kepada Allah daya upayanya 10 ton. Ringan apa berat itu 1 ton kalau kita kekuatannya 10 ton? Gitu ya Pak. Seperti itu. Kenapa? Tidak bisa. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masingnya kita sudah ada ketetapan yang tidak bisa dirubah, ditawar gitu. Ya Allah, gitu. Kenapa dulu kita nggak lahir dari keluarga Pak Jokowi, ya umpamanya. Kan enggak. Ya udah pasrah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan kita dalam beribadah, yaitu ibadah secara skup luas, ya kan? Dalam mencari nafkah, gitu. Dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berjamaah, semua pasti ada ujian dan cobaan yang sampai kepada kita. Kalau tidak karena keberanian dalam menegakkan kebenaran, nggak bisa kita menjadi orang yang benar-benar tampil memperoleh darajat, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contohlah umpamanya kita mau rajin sholat fardu berjamaah 5 waktu, gitu kan. Nah, kebetulan sekarang umpamanya sudah paripurna, sudah pensiun lah gitu di rumah, ya kan, yang tadinya aktivitas pagi berangkat pulang malam dan lain sebagainya, kan sekarang gitu di rumah itu bertekad mau terus gitu melaksanakan amal ibadah secara rutin berjamaah gitu. Baru terdengar selentingan aja gitu. Iya, kemarin lagi aktif masih bekerja gitu, nggak rajin, sekarang karena udah pensiunnya rajin umpama. Nah, kalau diterima dengan hawa nafsu, wah itu pasti akan ngambek gitu. Emosi lah yang ada lah ya. Emosi pasti. Tapi sobat, berani kita tegakkan. Berani karena benar, takut karena salah. Ya udah, biarkan anjing menggonggong. Kapilah tetap berlalu. Kapilah berlalu tiap hari, anjingnya menggonggong terus. Bagaimana? Timpuklah gitulah ya. Jadi ini keberanian yang harus terus kita jalankan dalam kehidupan. Berani menegakkan kebenaran, berani menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun halang rintangnya tidak sedikit, Pak. Ya seperti ini aja gitu. Jangankan yang jadi yang zohir, yang terlihat gitu. Dari ucapan dari gini, ya Pak Anu sekarang rajin karena udah nggak ada kegiatan, udah pensiun, jadi rajin gini. Pak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, proses perjalanannya kan panjang. Iya. Maksudnya apa? Tidak boleh kita menghakimi atau mengomentari
siapapun dalam rangka proses. Orang kita semua menuju Allah, menuju keridhaan Allah, atau menuju takwa katakan, atau menuju bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang soleh. Wah, itu luar biasa hambatannya. Nah, prosesnya itu sesuai dengan apa yang dihadapi oleh kita masing-masing, berbeda gitu. Bagaimana Pak Sanusi prosesnya menjadi begini, bagaimana Pak Ustadz Rahmat, bagaimana Pak Haji, dan itu berbeda. Maka kita nggak boleh, ya kan, kemudian mengomentari bahkan menjudgment proses seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ingat dalam hadis Arba'in ya, kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi di bab takdir ya, penciptaan manusia, tentang takdir kan gitu ada. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala awalan menjadikan manusia kan 40 hari nutfah, alaqah, mudghah kan gitu. Jadi setelah itu 4 bulan 10 hari tiupkan ruh, jadi jabang bayi lahir, baru ditulislah 4 perkara. An umrihi an amalihi an syaqiyun wa sa'idun. Jadi ada ketetapan yang tidak bisa dirubah yang disebut takdir. Terus kan hadis kesininya ada seseorang yang setiap saatnya itu menjalankan amalan-amalan ahli surga, seakan-akan surga ada di depannya gitu. Tapi pada akhir hayat kemudian dia melaksanakan amalan ahli neraka, belum sempat tobat, wafat, meninggal gitu. Akhirnya dia ditakdirkan masuk neraka. Ada juga yang pada masa hidupnya selalu beramal amalan ahli neraka. Pokoknya udahlah gitu. Penilaian umum aja, umpamanya bukan orang soleh. Proses perjalanan panjangnya menjelang akhir hayat dia tobat, dia rajin, dia taslim dan sebagainya. Kemudian setelah soleh meninggal, wafat. Akhirnya dia masuk surga. Kayaknya enak banget ya gitu. Kalau begitu ya ntar saya mau rajin ke masjidnya berjamaah 5 waktu, kemudian mau pengajian, siapapun mendengarkan mau itu hasanah dan lain sebagainya. Nanti kalau saya udah pensiun umpama gitu. Nah, berarti kalau sudah pensiun ya jalankan gitu. Berarti izin Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai kepada masa pensiun. Kalau yang belum pensiun jangan berpikir seperti itu. Takutnya belum masa pensiun sampai, kematian sampai kepada kita. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberanian itu di sini, keberanian. Jadi termasuk uswah hasanah dari ulul azmi yang 5 tadi, itu sudah cukup menjadi pedoman buat kita semua, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan di masyarakat, kehidupan menghadapi jamaah orang banyak, kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ketika kita niat mau bersih dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, wah, jangankan manusianya yang terlihat, setannya aja udah langsung berkerumun, berbondong-bondong, bekerja sama akan menghalangi bagaimana si hamba tadi agar tidak berhasil menjadi orang yang bertauhid. Seperti itu. Maka kenapa awalan baca Quran ada isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, kalau asyaitonirrajim pada awalnya adalah yang membisikkan ke dalam dada, minal jinnati wanas, itu ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
keberanian, syaja'ah dalam menegakkan kebenaran atau dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam diri kita atau disampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, teman akrab, teman sejawat, karib, kerabat, yang dekat, yang jauh. Ini perlu keberanian. WA begini isinya nasihat, tumben lu udah tobat. Wah, itu umpamanya berhenti, karena ada aja gitu bully, ledekan, cemoohan, caci maki gitu. Bahkan dalam Al-Qur'an itu gitu. Jadi orang-orang yang gak suka itu dengan apa? Dengan mulut gitu, dengan apa? Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, supaya cahaya Allah padam. Surat As-Saffat gitu. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah melalui mulut atau lisan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala tetap cahaya agama Allah ini akan senantiasa nyala, bercahaya, sekalipun orang musyrik, orang kafir, orang zalim, fasik tidak suka gitu. Itu sudah menjadi sunatullah. Jadi keberanian menegakkan kebenaran itu terus kita latih. Karena apa? Tadi gitu. Cemoohannya itu sangat banyak dalam kehidupan kita. Gitu. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, melalui syaja'ah dan mencontoh kepada para ulul azmi, maka mari kita sama-sama galakan kembali. Kalau hari sudah loyo, ayo saling apa? Saling mengingatkan. Begitu. Jadi ketika Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir kama ala ma asabak gitu. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat gitu kan. Suruh manusia berbuat baik gitu. Cegah mereka dari kemunkaran. Bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu, karena yang demikian itu adalah urusan yang paling diutamakan. Jadi min azmil umur itu maksudnya harus teguh, kuat hal-hal begitu. Maka insya Allah rahmat Allah akan turun. Jadi dari langit turun, dari bumi naik, menjadi barokah buat kita semua. Itu surat Taubah ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Insyaallah Gria Mustika Sari termasuk Masjid Al-Ittihad itu tidak akan padam. Karena apa? Semua pada berani di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanha. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tegakkan. Masalah entar cibir begini, entar begitu, itu mah sudah kudunya harus itu gitu. Tidak bisa tidak. Manakala kita sudah mulai akan terus istiqomah, teguh pendirian dalam menjalankan kebenaran, udah pasti kuping kita akan penuh itu, penuh ya gitulah omongan, caci maki, begini begitu. Abaikan gitu. Abaikan agar kita lulus menjadi seorang pemberani, sebagaimana contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab, maka menjadi pendamping Rasulullah, bahkan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Itu luar biasa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai keberanian benih-benih yang ada pada diri kita ini, ya baik secara nafsiyah, jadi syaja'ah nafsiyah pribadi, atau syaja'ah zaman dahulu adalah syaja'ah harbiah. Jadi dalam peperangan. Kali ini tidak ada peperangan fisik gitu. Jadi la hijrata ba'dal fathi. Ketika itu adalah memang peperangan secara fisik. Tapi sekarang gitu melebihi perang fisik udah jelas. Gitu. Kalau adu jotos, benjol dah gitu. Kalau nggak kuat kabur kan gitu. Tapi kan sekarang banyak secara lembut gitu, secara pribadi, secara diri, secara perjalanan, di depan berhadap-hadapan baik, di luar ya gitu, main
main tangan orang umpamanya, atau main apa? Ya main santet karena kepepet, main pelet karena gitu. Ya begitu. Sekarang terjadi, Pak, terjadi. Nah, oleh karena itu tetap ada dalam posisi keberanian dalam menegakkan kebenaran dimanapun kita berada, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melimpahkan pertolongannya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pertolongan tidak dalam kondisi sendirian, dalam keadaan berjuang bersama-sama dalam berjamaah. Coba aja kalau masjid ini sekaya-kayanya orang, coba bangun sendirian, lama kata saya. Tapi karena gotong royong, pertolongan Allah ada aja. Donatur anu, jadi ini masjid, alhamdulillah. Jadi ini yang jadi garis bawah kita, tetap kita laksanakan. Garis bawahinya adalah wa qulil haqqa walau kana muron. Itu secara lisan, ucapan. Tekad, jadi azam, tekad yang kuat di dalam hati itu harus kuat sebagaimana para ulul azmi. Jadi tekadnya, lisannya, perbuatannya. Udah, sekalipun kita gitu ada penghalang-penghalang yang cukup umpamanya mengusik perasaan, pemikiran, hati kita, menyinggung apapun, abaikan. Itu semua adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakar sejauh mana iman kita semua. Karena dalam Al-Baqarah ya, jadi tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga gitu. Sehingga sebelumnya ada ujian dan cobaan, sebagaimana ujian cobaan orang-orang terdahulu diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ujian keluarga, ujian harta benda, fitnah dan lain sebagainya. Jadi masuk surga itu ternyata tidak mudah isinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kekuatan kepada orang-orang yang tetap berada dalam keberanian, sabar, ikhlas, murni ketauhidannya, insya Allah. Yang bebannya tadinya berat, Allah akan berikan kemampuan melebihi dari beban yang sampai kepada kita, sehingga tetap terasa menjadi ringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud tujuan yang kita sampaikan pada malam ini dari syaja'ah, keberanian, gagah dalam beruswah kepada para ulul azmi untuk diterapkan oleh kita pada pribadi masing-masing, terutama tadi dalam At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ayo kita sama-sama untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari sentuhan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meriayah, selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap menjadi para pemberani di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri bersama-sama dengan kafaratul majlis ya Pak ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.